Senang berjumpa dengan Anda sekalian dimanapun kita berada. Kasih Tuhan mempersatukan kita di dalam Dia. Jumpa lagi dalam program kita, Kamu Dikasihi. Kali ini kita akan berbicara tentang pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Ya, anggap aja ini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan ini pohon kehidupan. Di dalam kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Begitu banyaknya pohon-pohon yang ada di taman itu yang menghasilkan buah yang baik dan menarik, tapi di antaranya adalah pohon kehidupan yang ada di tengah taman itu. Dan juga ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mari kita simak. Apa ini pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Apa ini pohon kehidupan? Adam memilih untuk memakan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itulah dosa. Mari di dalam Roma 5 ayat yang ke-12 dan 17. Saya akan baca kepada kita. Roma pasal yang ke-5 ayat 12 dengan judul perikop Adam dan Kristus. Ya. Jadi Adam makan dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, sementara pohon kehidupan adalah gambaran daripada Kristus sendiri. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Di dalam Adam semua manusia telah berbuat dosa. Adam telah memakan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maka buah daripada pohon itu, pohon pengetahuan itu telah masuk di dalam tubuh Adam dan menyatu dengan Adam. Itulah yang diturunkan kepada semua manusia. Ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, yang makan dari pohon pengetahuan itu, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Pohon kehidupan itu, kita menerima kasih karunia dan hidup dalam kebenaran serta berkuasa oleh Yesus Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Oleh pelanggaran Adam semua orang beroleh penghukuman dari pelanggaran pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Satu perbuatan kebenaran. Siapakah yang melakukan perbuatan kebenaran? Yesus Kristus. Dan semua orang percaya kepada perbuatan kebenaran oleh Yesus Kristus beroleh pembenaran. Manusia berdosa bukan karena melakukan dosa, tapi manusia melakukan dosa karena memang kita sudah terlahir dari nenek moyang kita Adam yang berdosa. Demikian juga manusia dibenarkan bukan karena
melakukan apa yang benar. Tapi karena manusia telah dibenarkan melalui Yesus Kristus, maka melakukan yang benar. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Siapa yang tidak taat? Adam. Jangan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sebab jika kau makan pasti mati. Dia yang tidak taat. Semua kita jadi orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa lagi. Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah di dalam Adam. Makanya saudara harus berpindah dari Adam kepada Kristus. Saudara harus berpindah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini. Jangan makan dari sini lagi, tetapi pindah kepada pohon kehidupan. Makanlah dari pohon kehidupan. Dari siapa? Dari Yesus. Dia berkata, akulah air hidup, akulah roti. Saudara, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Adam itu. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oleh ketaatan satu orang, Yesus, semua orang menjadi orang benar. Jadi bukan karena ketaatan saya menjadi orang benar. Bukan karena ketaatan saudara, saudara menjadi orang benar. Karena saudara dan saya tidak akan pernah bisa taat seperti standar ketaatan yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi Yesus yang telah taat sampai mati di kayu salib, dan ketaatannya itu menghasilkan pembenaran bagi kita yang percaya kepada Dia, yang mau menerima ketaatannya. Maka sekarang kita menjadi orang benar. Orang benar pasti taat. Tapi orang yang berusaha taat belum tentu benar. Orang benar di dalam Kristus akan menjadi orang yang taat. Orang benar di dalam Kristus akan menjadi orang yang setia, akan menjadi orang yang mengasihi, akan menjadi orang yang menghasilkan buah dari pohon kehidupan itu, dan menghasilkan kehidupan baik di bumi dan hidup yang kekal. Kita membahas dengan singkat pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Di dalam Adam kita ada di pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, hukum Taurat. Di dalam Kristus kita ada di dalam pohon kehidupan. Berpindahlah dari Adam kepada Kristus. Berpindahlah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat kepada pohon kehidupan. Biarlah Roh Kudus yang menerangkan lebih jauh kepada saudara, sehingga kita menangkap pewahyuan tentang rahasia kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.